Salam sejahtera untuk kita semua. Renungan kita pada Minggu Prapaskah keempat ini didasari oleh firman Tuhan dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. It is not what you look at that matters. It is what you see. Yang lebih penting bukanlah apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi apa yang kita lihat dengan mata hati kita. Itulah sebuah kutipan yang dikatakan oleh seorang filsuf dan penulis dari Amerika Serikat yang bernama Henry David Thoreau. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat akhir-akhir ini? Kita melihat wabah COVID-19. Kita melihat jumlah pasien yang terus meningkat dari hari ke hari. Kita melihat angka kematian yang semakin tinggi. Dan saudara-saudara, hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hal ini juga terjadi di seluruh dunia. Dan tidak bisa kita hindarkan, hal ini membawa perubahan dalam kehidupan kita. Banyak dari kita yang harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan juga beribadah di rumah. Dan perubahan ini membuat hidup kita terasa semakin sulit. Banyak dari kita yang semakin takut dan cemas dari hari ke hari. Tak sedikit yang mengalami depresi. Akan tetapi bersama dengan itu juga, kita melihat nilai-nilai kemanusiaan yang semakin menguat. Kita belajar arti dedikasi dan pelayanan sepenuh hati dari para dokter dan tenaga medis yang memberikan diri mereka dan mengambil resiko yang lebih besar daripada kita untuk mendatangkan kesejahteraan. Dengan waktu-waktu yang kita miliki di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, bahkan juga beribadah di rumah, bukankah kita juga sebenarnya sedang memperkuat persekutuan keluarga kita? Dan bukankah ketika kita mengurangi aktivitas kita di luar sana, kita mengurangi aktivitas kita dengan kendaraan bermotor, sebenarnya kita juga sedang memberikan jeda bagi bumi ini, jeda untuk memulihkan dirinya. Dan bukankah di balik itu semua, sebenarnya kita juga sedang melihat bahwa Allah masih mengasihi kita dan Allah tetap mengasuh kita. Allah mengasuh dunia yang sedang menderita. Tetapi untuk dapat melihat Allah berkarya dalam semua ini, kita perlu mengasah mata rohani kita. Kita perlu melihat peristiwa demi peristiwa bukan hanya dengan mata fisik kita, tetapi juga dengan mata iman kita. Kalau kita melihat dengan mata iman kita, maka mungkin kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa lelah. Tetapi di dalam itu semua, kita dapat menemukan Allah. Melihat dengan mata rohani. Itulah yang dilakukan oleh si orang buta dalam bacaan kita hari ini. Ketika ia berjumpa dengan Yesus dan ia mengalami kesembuhan, saudara-saudara, ia langsung bercerita kepada banyak orang, termasuk kepada orang-orang Farisi. Apa yang dia ceritakan? Apa yang ia bagikan? Ia bercerita bukan hanya tentang peristiwa kesembuhannya, tetapi ia bercerita bahwa di dalam peristiwa kesembuhannya itu, Allah sedang bekerja. Ia memberitakan sosok Yesus, Dia yang datang dari Allah. Ia mengenali Yesus. Dan karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat yang ke-3b. Yaitu ketika orang-orang bertanya, apakah orang ini buta sejak lahir karena dosa ibunya, dosa ayahnya, atau dosanya sendiri? Yesus berkata bahwa ia buta karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lalu bagaimana dengan orang-orang Farisi? Mereka melihat bukti langsung bahwa si buta sekarang celik matanya. Mereka mendengarkan kesaksian itu. Tetapi sesungguhnya mata mereka buta. Mereka tidak mampu mengenali Yesus.
Mereka tidak mampu mengenali karya Allah di dalam diri si orang buta. Saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu untuk mengenali karya dan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita? Terutama ketika kita ada dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kadang-kadang Allah berkarya, Allah hadir dalam hal yang sederhana dan biasa. Ia hadir melalui para dokter yang bekerja dengan sepenuh hati. Ia hadir dalam diri anggota keluarga kita yang menopang dan menguatkan kita. Ia hadir dalam sapaan orang-orang terdekat kita. Ia hadir dalam pertanyaan, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat. Ia hadir dalam hal yang sederhana dan biasa. Dan kalau kita diberikan kepekaan untuk melihat karya Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, marilah kita bagikan kabar baik itu. Jangan disimpan sendiri, sebab dunia ini membutuhkan kabar baik. Bantulah orang-orang sekitar kita untuk melihat Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Pakailah suara, hati, akal, bahkan jari jemari kita untuk memberitakan kasih Allah bagi dunia. Selamat melihat, selamat menemukan Allah, dan selamat membagikan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita.